Mengejutkan, kata itu layak kita sematkan untuk timnas Australia. Ini gila, kita dapat berita bahwasanya timnas Australia ini pengen join, pengen gabung ke Piala AFF. Aduh, gila. Ada-ada aja ini ya, tetangga kita Australia. Di saat negara-negara Asia Tenggara lain udah mulai malas ikut Piala AFF, dalam artian udah mulai kurang minatnya untuk main di Piala AFF, makanya banyak menurunkan pemain muda. Australia tiba-tiba pengen join guys, pengen main di Piala AFF. Waduh. Ini dilansir dari media di Australia yang bernama The Roar, mengatakan bahwasanya Australia kayaknya bisa atau perlu main di Piala AFF untuk meningkatkan persaingan atau menguatkan persaingan di ASEAN guys. Coba kalian komen dulu kolom komentar guys. Sebelum melanjutkan videonya, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Australia yang mau join di Piala AFF. Memang berita agak ngakak ini ya kan. Oke, kita bahas nih. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan Australia masuk ke dalam ASEAN. Kan sebelumnya dia itu masuk ke dalam Oceania ya, bersama dengan New Zealand ya, atau mungkin Australia sendiri gitu ya. Baru dia masuk ke ASEAN. Nah, jadi ketika Australia ini masuk ke dalam ASEAN, ada syaratnya guys. Syaratnya ini pun agak lucu juga ini ya kan. Tahu nggak kalian syaratnya apa? Syaratnya itu Australia boleh join ke ASEAN, tapi dengan satu syarat, yaitu nggak boleh ikut Piala AFF Senior. Gila gak tuh? Nggak boleh ikut Piala AFF Senior. Berarti kita nggak ada kesempatan untuk main dengan pemain-pemain kelas dunia. Ini entah siapa yang buat pertama kali MOU ini, sehingga kita kehilangan kesempatan bermain dengan tim-tim yang lebih hebat daripada kita guys. Ya sebenarnya ada plus minusnya lah. Kalau plusnya yaitu tim-tim kita itu bisa punya peluang lebih besar untuk mendapatkan juara Piala AFF. Tapi apalah arti sebuah juara kalau mainnya lawannya itu aja ya kan, nggak berkembang kita. Tapi kalau misalnya kita lawan sama Australia yang notabene langganan Piala Dunia, yang notabene itu pernah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, kita kalah pun sama mereka, seri pun sama mereka, apalagi bisa menang, itu jauh lebih hebat ketimbang daripada juara Piala AFF sih menurut aku. Ya kan? Bayangkanlah guys, lah Australia lo ini, ya kan? Makanya aku nggak tahu siapa yang menginisiasikan melarang Australia ini main di Piala AFF. Padahal kalau di level junior mereka boleh main di ASEAN, ya kan? Makanya ada AFF umur berapa itu, under 15, under 17, under 20, ya under 19. Itu rata-rata bisa itu Australia main, guys. Ya kan? Makanya kayak kita kemarin terakhir kali kan kalah lawan Australia itu di Piala AFF yang usia kelompok umur. Tapi giliran di senior itu nggak boleh guys, Australia itu ikut Piala AFF. Mengecewakan sebenarnya. Aku juga dulu sempat berpikir ya, kenapa Australia nggak main di AFF ya, padahal dia itu masuk ASEAN, terus yang junior mainnya di Piala AFF. Tapi kenapa senior enggak? Ternyata itu guys salah satu alasannya. Ternyata ada semacam kesepakatan antara Australia dengan AFF bahwasanya Australia nggak boleh ikut dalam kompetisi 2 tahunan antar Asia Tenggara ini guys. Jadi media The Roar ini pengennya mendesak ya pihak Australia ini untuk menegosiasi ulang guys. Ayolah, tawar-tawar lagi gitulah ibaratnya kan, negosiasi ulang biar gimana caranya Australia ini bisa main dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya guys. Seperti itu. Memang alasan pertamanya Australia nggak bisa main yaitu ada kesepakatan. Yang kedua, lagian juga kalau misalnya pun dibolehkan lah ini Australia join dengan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF, sama aja yang pemainnya diturunkan juga nggak bakal pemain-pemain senior, yakin aku.
Nggak mungkin pemain-pemain yang dia mainkan waktu di kualifikasi round 3 Piala Dunia itu yang dimainkan dia di Piala AFF. Nggak mungkin. Sama kayak Indonesia. Kenapa? Karena kebanyakan pemain Indonesia dan pemain Australia ini berlaga di Eropa, berlaga di klub-klub di liga-liga mentereng dunia, guys. Yang notabene jika itu tidak masuk dalam kalender FIFA, maka fix nggak akan dikasih izin, nggak dikasih main. Dan kalau nggak dikasih main pemain-pemain seniornya, pasti yang main pemain-pemain muda. Ketika pemain-pemain muda yang main juga sama aja lah kayak yang kelompok umur kan gitu. Itu sih menurut aku. Ya tapi walaupun sebenarnya kita mesti akui meskipun pemain Australia ini yang main pemain umur atau pemain muda, ya pasti kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng guys. Tetapi bisa kita lihat guys, Indonesia selagi bermain melawan kelompok umur Australia, kita itu pede loh main sama mereka guys. Bahkan di Piala Asia U23 yang kemarin yang tahun ini ya, itu kita bisa menang loh. Ya kan? Bisa menang 1-0 lawan Australia berkat golnya si Komang kalau nggak salah, memanfaatkan umpan daripada si Nathan. Itu bukan kaleng-kaleng tuh guys. Nah maka dari itu kalau aku pribadi, Australia ini mau masuk ke ke Piala AFF, aku setuju kali. Iya, tapi dengan syarat Piala AFF ini masuk ranking FIFA dulu. Kan? Kalau Piala AFF ini masuk ranking FIFA, pasti semua pemain Australia akan turun kan, yang seniornya. Nah, timnas Indonesia yang seniornya juga pasti akan turun. Nah, itu pertandingan ideal. Itu pertandingan menarik. Thailand pun pasti menurunkan pemain terbaiknya. Malaysia, Vietnam semua akan menurunkan terbaiknya. Tuh main kan di Piala AFF. Buat 2 tahun sekali. Kayak Copa America, kayak Piala Eropa, kayak Piala Dunia. Walaupun mereka itu 4 tahun sekali. Kalau ke AFF kan 2 tahun sekali. Buat 2 tahun sekali. Tapi masuk kalender FIFA, aku yakin semua pasti menurunkan pemain senior. Dan ini akan menjadi salah satu piala bergengsi di dunia guys. Ada Piala Afrika, ada Piala Asia, ada Piala Dunia, ada Copa America, dan ada Piala AFF. Keren gak tuh? Ada Australia. Yang buat nanti Piala AFF ini makin keren, itu ada Australinya guys. Jadi pasti akan lebih dapat dapat perhatian lebih lah kita dari media dan negara-negara lain guys. Gitu. Ini kita larang Australia main di Piala AFF gara-gara saking sangat kuatnya mereka, karena terlalu OP kali, overpower, terakhir dilarang nih. Aku juga bingung nih kenapa dilarang sama yang buat peraturan ini, kenapa Australia nggak bisa main. Waduh. Tapi itu sih menurut aku, pengennya Australia itu bisa gabung ke Piala AFF. Kebayangkan kalau misalnya mereka gabung di Piala AFF terus masuk kalender FIFA, keren kali lah pasti. Ya walaupun aku yakin kita bakal sulit lah untuk menjadi juara di Piala AFF, tapi setidaknya dengan kita berhasil bermain terus bersama-sama dengan Australia, semakin sering kita uji coba atau bertanding atau friendly match atau mungkin pertandingan resmi dengan Australia, maka semakin seringlah kita akan mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi guys. Lebih baik kita kalah terus ataupun seri ataupun bisa mengimbangi, atau lebih baik kita main terus dengan orang yang lebih hebat daripada kita meskipun kalah, ketimbang kita menang terus tapi dengan orang yang nggak bisa apa-apa guys. Itu apa? Bagus kita belajar terus dari orang-orang terbaik. Nah salah satunya Australia guys. Aku yakin kalau sering kita sparring dengan Australia, level kita bisa jadi lebih daripada Thailand dan Vietnam. Bahkan sebenarnya kita sekarang ini level kita tuh jauh di atas Thailand dan Vietnam yang menurut aku, jika sama-sama full team. Bahkan untuk di level Asia aja kita udah bisa berbicara banyak dengan mengalahkan Arab Saudi yang kemarin itu. Itu bukan kaleng-kaleng, bukan kebetulan, bukan kayak durian runtuh, enggak. Itu memang karena berkat proses yang dari awal kita sering sparring dengan negara-negara Asia. Itu dimulai ketika kita berani sparring dengan Argentina. Asli, ketika kita udah mulai sparring dengan Argentina meskipun kalah 2-0 lawan di GBK, mentalitas pemain Indonesia itu jauh lebih meningkat setelah pertandingan itu. Makanya ketika kita udah jumpa Arab Saudi, Bahrain, China, udah nggak takut lagi lah. Kan? Tapi dulu coba jumpa sama China aja kita udah ketakutan. Gak usah lah China, jumpa sama Thailand dan Vietnam udah ketakutan kita. Sekarang Vietnam sama Thailand udah picing mata kita.
Seperti itu. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Australia yang mau join ke Piala AFF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.